Dulu di Surabaya ya, banyak ulama kita di Indonesia ini belajarnya di Mekah. Dan ulama yang belajar di Mekah ini ada yang belajar kepada ulama mazhab Syafi'i. Kalau dulu ada Syekh Yasin Padang ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah. Kemudian ada Syekh Ismail Al-Yamani, itu Syafi'i. Lalu ada juga ulama Maliki tapi muridnya Syafi'i semua. Siapa? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini mazhabnya Maliki tapi pelajarannya saudara sekarang kan putranya Syed Ahmad. Karena murid-muridnya memang orang Indonesia semua. Indonesia ada sebagian Malaysia. Maka bagaimana? Yang diajarkan fikih Syafi'i, bukan Maliki. Dan beliau sholatnya Syafi'i, cuma mazhabnya Maliki. Ini aneh. Suatu ketika ada muridnya di Jawa Timur, namanya Kiai Ihya, minta izin kepada gurunya Syed Muhammad Al-Maliki. Gimana guru? Buya, saya ini mau pindah mazhab. Mazhab apa? Agar seperti Buya ikut mazhab Maliki. Dilarang, kabur. Jangan. Nanti kamu menimbulkan fitnah, terjadi perpecahan, beda mazhab. Nah ini artinya apa? Para ulama yang soleh, para ulama-ulama ahlus sunnah yang soleh sejak dulu memang melarang kita ini kalau tinggal di satu daerah sudah ikut satu mazhab lalu pindah mazhab, itu gak boleh. Jangankan mazhab ya, meninggalkan tradisi aja oleh para ulama gak boleh. Imam Syafi'i berkata, tarkul adah dzambun mustahdats, meninggalkan tradisi masyarakat itu akan dianggap sebagai dosa yang dibikin-bikin, disalahkan. Artinya gak dianjurkan oleh beliau. Atau di dalam kitab lain ulama berkata, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram, tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tidak haram. Artinya apa? Tradisi aja oleh para ulama kita diwanti-wanti, diantisipasi, jangan tinggalkan. Mengapa? Karena berbeda dengan tradisi masyarakat. Kata pepatah Arab, tarkul adah adawah, meninggalkan tradisi akan menimbulkan permusuhan, dan permusuhan tidak boleh. Umat Islam itu harus rukun. Itu meninggalkan tradisi, apalagi menyebarkan mazhab lain yang menimbulkan perpecahan di internal umat Islam, itu tambah tidak boleh. Karenanya dari sini menjadi penting ya, jadi penting kita ini kalau punya anak masukkan ke lembaga-lembaga pondok pesantren yang satu mazhab dengan kita, yaitu mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Rohil itu ada pondok apa namanya, Bidayatul Hidayah, pondok Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh siapa itu, besar pondoknya. Kalau di Duri ini Buya Yahya sudah mulai buka. Kah di mana tempatnya itu? Dekat sini ya. Kemudian saya sendiri di Pekanbaru itu merintis Pondok Al-Hujjah sudah setahun. Dan bisa kalau anak-anaknya belajar di sana, kita ajarkan kitab kuning. Karena orang belajar kitab bahasa Arab dan bermazhab itu hatinya lembut, hatinya bisa menjadi lembut. Orang-orang Wahabi yang belajar fikih mazhab Syafi'i itu berubah, padahal belajar aja menjadi lembut. Mengapa? Karena ini ilmunya orang-orang soleh, ilmunya orang-orang soleh melembutkan. Kalau ajaran Wahabi itu bukan ilmunya orang-orang soleh, ilmunya orang-orang yang keras hatinya. Karenanya belajar ajaran Wahabi hati menjadi keras, warisan dari